Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Oke, teman-teman semuanya. Buat yang belum tahu apa itu ahli kitab, jadi ahli kitab itu adalah orang-orang yang mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang kitab-kitaban lah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai people of book. Kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab? Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kitab itu bukan kitab yang ya seperti ya kitab bacaan yang kita baca, terus buku-buku baca itu enggak seperti itu, teman-teman. Maksudnya kitab adalah kitab suci, kitab samawi. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit itu, yaitu adalah kalamullah. Ya sama seperti kita kaum muslimin orang Islam tuh punya kitab yang namanya Al-Quran. Jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus tuh juga diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran anak SD itu pasti tahu ya, pelajaran anak SD, pelajaran agama. Itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Yuk. Nah, jawabannya Nabi Musa. Itu kitab Injil diturunkan kepada siapa? Yuk. Nabi Isa alaihissalam. Terus kitab Zabur kepada siapa? Nabi Daud, kan seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, jadi ahli kitab itu adalah mereka yang hari ini dan pada waktu itu disebut sebagai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani ya, karena memang kitab samawi itu yang memang masih tersisa itu cuma ada dua, teman-teman, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kalau kitab Zabur walau alam dah nggak tahu kabarnya kemana itu. Dan dua kitab ini, Taurat dan Injil, adalah kitab yang dianut oleh siapa? Taurat dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga Injil atau Alkitab itu dipegang oleh orang-orang Nasrani, atau pada saat ini disebut sebagai kaum Kristen lah. Allah menegaskan dalam ayat tersebut, mereka orang-orang ahlu kitab itu orang-orang yang mengenali sosok yang bernama Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi orang tua itu pasti tahulah yang namanya anaknya itu pasti kenal banget lah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengenali siapa itu Muhammad. Bahkan orang Arab sendiri ya, tempat Nabi Muhammad terlahir, sukunya sendiri itu kaum Quraisy itu nggak tahu kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi, itu nggak tahu. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene bukan kebanyakan ya bukan orang Arab, itu mereka kenal sekali dengan yang namanya Nabi Muhammad. Kan orang Yahudi dan Nasrani itu biasanya banyak tinggal di daerah Syam, kemudian daerah Yaman di Arab bagian selatan, dan juga daerah kekuasaan Romawi. Nah itu di situ. Jadi mereka bukan orang Arab, teman-teman. Tapi bagaimana mungkin orang-orang yang non Arab ini bisa mengenali Nabi Muhammad yang mana dia ini adalah orang Arab itu? Karena memang dalam Taurat dan Injil itu sudah ada nubuatnya, teman-teman. Jadi dalam Taurat sendiri ya akan diutus seorang nabi, ya seorang rasul penerusnya bernama Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti beliau karena alasannya ya ngeselin juga orang-orang Yahudi ini. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap tidak mau mengakui Nabi Isa karena Nabi Isa memang betul dia Nabi Isa keturunan Bani Israel. Jadi Siti Maryam itu memang keturunan Bani Israel. Hanya saja karena Nabi Isa tidak memiliki seorang bapak. Kan gini, teman-teman, namanya nasab itu kan diturunkan dari atas nama bapak kan. Nah kalau orang nggak punya bapak berarti nggak punya nasab gitu, meskipun ibunya dari kalangan Bani Israel gitu. Maka secara otomatis Bani Israel mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam ya. Lalu orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini, menanti kedatangan Nabi baru. Ya tentu saja yang lahir setelah Nabi Isa, yang diutus setelah Nabi Isa tentu saja adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ternyata mereka malah lebih ingkar lagi, karena selama ini nabi yang mereka tunggu selama ratusan tahun tidaklah dilahirkan dari kalangan Bani Israel, tapi dilahirkan dari kalangan Bani Ismail. Nah, tentu saja kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Dan orang-orang Nasrani pun juga sama, mereka banyak yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Karena gini ya teman-teman, orang-orang Nasrani itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir itu, mereka itu disebut sebagai Abdul. Abdul itu maksudnya sesat, karena orang Nasrani dikenal dalam Al-Fatihah sebagai kaum yang suka mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Lawannya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Jadi orang Yahudi itu dimurkai oleh Tuhan karena mereka tahu ilmunya dan mereka nggak mau mengikuti jalan itu. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah nabi yang seharusnya mereka ikuti, tapi mereka mengingkari karena yaitu tadi, karena masalah garis keturunannya ya. Kemudian Nasrani itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena kebutuhan mereka. Seandainya mereka tuh mau belajar ya, otomatis mereka akan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad, gitu teman-teman. Tapi pada dasarnya Allah sendiri telah menyinggung kaum ahli kitab ini, bahwasanya mereka tuh sangat-sangat mengerti, sangat-sangat kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad lebih dari anak-anak mereka sendiri. Karena memang sudah termaktub dalam kitab-kitab mereka. Abu Thalib saja pamannya Nabi itu ketika datang ke Syam itu diberitahu oleh pendeta Buhairah kan. Nah, kalau keponakannya itu adalah sosok utusan Tuhan. Nah, Abu Thalibnya sendiri malah nggak tahu teman-teman, pamannya sendiri padahal nggak tahu. Tapi orang Nasrani buktinya mereka tahu betul, lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ceramahnya segini saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.